Baiklah, saya akan membaca laporan baca saya mengenai sastra apokaliptis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari sastra apokaliptis. Sastra apokaliptis adalah tulisan-tulisan atau kitab-kitab kenyataan ilahi yang ditulis bertujuan untuk memberitakan informasi mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan kepada mereka yang dipilih Allah, atau juga menyatakan nasib dunia pada masa yang akan datang. Yang kedua, latar belakang sastra apokaliptis. Sastra apokaliptis muncul setelah terjadi kemerosotan peran nabi di Israel dan tekanan dari situasi politik yang dialami bangsa Yahudi pada periode Helenistis. Karya-karya apokaliptis ini disusun dan diterbitkan dengan menggunakan nama-nama tokoh iman yang besar di masa lampau, yaitu Henokh, Abraham, Yakub, Musa, dan Daniel. Yang ketiga, ciri-ciri sastra apokaliptis ada 3, yaitu penggunaan bahasa simbolis. Yang kedua, sosok malaikat berperan penting. Yang ketiga, kedatangan zaman keselamatan. Yang keempat, pembagian sastra apokaliptis ada 2, yaitu kitab Daniel. Kitab Daniel merupakan sastra apokaliptis yang paling tua yang dikenal oleh kita orang-orang Kristen, dan juga kitab ini merupakan kitab satu-satunya yang ada dalam kanon Perjanjian Lama. Namun saat ini kita akan mempelajari lebih dalam jenis sastra apokaliptis yang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu Wahyu kepada Yohanes. Pengertiannya, kitab Wahyu muncul ditulis pada konteks masa penganiayaan orang-orang Kristen. Kitab Wahyu ini memaparkan berbagai bentuk penglihatan, mimpi, dan pengalaman-pengalaman spiritual. Wahyu kepada Yohanes banyak memuat gambaran-gambaran yang mengerikan, misalnya naga. Sementara simbol berupa angka-angka juga banyak muncul, seperti 3, 7, 12, dan kelipatannya. Yang berikutnya isi, yaitu yang pertama, apa yang telah dilihatnya. Si penglihat diberi tugas untuk menulis, yaitu apa yang telah dilihat. Si penglihat melihat anak manusia dengan 7 bintang di tangan kanannya, berada di tengah-tengah 7 kaki dan dian emas. Yang kedua, apa yang terjadi? Di situ si pengarang berbicara kepada 7 gereja di provinsi Asia, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dapat kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Yang berikutnya, apa yang akan terjadi? Agar terdengar pemberitaan penghakiman yang akan terjadi. Yang berikutnya, titik tolak si pengarang. Untuk memahami pesan Wahyu, ada 2 fakta yang harus kita ingat, yaitu gereja-gereja yang diselamatkan, si pengarang sedang menderita penganiayaan oleh negara. Yang kedua, akhir dunia diharapkan akan segera terjadi. Dengan kata lain, Wahyu adalah sebuah dokumen yang amat bertumpu pada satu pokok, yang ditulis sambil mengingat situasi sekitar yang tidak boleh ditafsirkan tanpa acuan kepada konteksnya, atau dengan memindahkan ke masa depan Paurosia yang belum terjadi, dan dengan mencoba menyamatkan penglihatan si pengarang. Yang berikutnya itu mengenai kepengarangan, waktu, dan tempat penyusunan. Si pengarang memperkenalkan dirinya kepada para pembacanya dengan nama Yohanes. Terdapat dalam Wahyu 1 ayat 1 dan Wahyu 4 dan Wahyu pasal 22 ayat 8, dan melanjutkan dengan menggambarkan dirinya sebagai saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Dan yang terakhir kita bahas adalah tujuan sastra apokaliptis. Tujuannya adalah dalam berbagai kesusahan masa kini, yaitu berupa masalah rohani kita, virus corona, banyak penjajahan, korupsi, dan lain-lain. Kita para pembaca akan disampaikan pengetahuan tentang kemuliaan yang akan datang, agar kita tidak goyah, melainkan tetap teguh menanti perintah, dan dengan demikian kita memiliki harapan akan dilepaskan dari penghakiman yang akan datang.